Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat sertakan salam kita hantarkan atas arwah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dimanapun berada, semoga kita selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mati dalam keadaan husnul khatimah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap dan bermohon kepada Allah semoga seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tulisan pada tongkat Nabi Musa. Ada beberapa tulisan pada tongkat Nabi Musa, yang mana diantaranya adalah al-alimu la yu'mal li'amalihi, orang yang alim yang tidak beramal dengan ilmunya maka dia dengan setan sama. Artinya apa? Kalau ada seseorang mempunyai ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmu tersebut, maka tak ada bedanya dia dengan iblis atau setan. Kenapa dikatakan demikian? Setan luar biasa hebatnya. Setan begitu dahsyat ilmunya. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwasanya setan adalah guru-guru daripada para malaikat. Tapi kenapa setan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak mau mengamalkan ilmunya, dia tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ada rasa sombong di dalam hatinya. Begitu pula dengan manusia, dia punya ilmu banyak tapi dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maka tak ada bedanya. Wa huwa sawaun syaitan, maka dia dengan setan sama. Kemudian yang selanjutnya, tulisan pada tongkat Nabi Musa itu adalah bahwasanya as-sultanu la ya'dilu bisultanihi fahuwa fir'aun sawaun. Pemimpin yang tidak adil dengan kepemimpinannya, maka dia sama dengan Fir'aun. Begitu dahsyatnya kita pernah dengar cerita kisah tentang Fir'aun, kekejaman Fir'aun dan kezaliman Fir'aun yang ia lakukan, mengubur hidup-hidup anak bayi yang baru lahir. Begitu dahsyatnya. Bahkan dia mengatakan bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Bahkan dia tidak adil kepada rakyatnya. Maka jikalau ada seorang pemimpin, baik itu pemimpin dalam rumah tangga, baik itu pemimpin dalam satu negara, baik itu presiden, baik pun apalah itu namanya, pokoknya dia seorang pemimpin, maka dia, jika dia melakukan dia melakukan ketidakadilan, maka dia sama dengan Firaun. Artinya apa? Kalau dia nanti mati, maka dia akan masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala bersama Firaun. Kemudian yang selanjutnya adalah al-ghani, orang yang kaya yang tidak mau memanfaatkan kekayaannya, fahuwa qarun sawaun, maka dia sama dengan Qarun. Apa bedanya dia dengan Qarun? Dia kaya raya tapi dia tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama dengan Qarun. Masya Allah, sangat luar biasa saudaraku sekalian dimanapun berada, bahwasanya harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau tidak kita pergunakan untuk menolong agama Allah, tidak kita pergunakan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, maka tak ada bedanya dia dengan Qarun. Qarun letaknya juga di kera api neraka, yang mana Allah benamkan dia. Dikisahkan Allah benamkan Qarun ini dikarenakan dia tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sombong mengatakan bahwasanya harta yang ia miliki adalah kepunyaannya, hasil jerih payahnya. Ketahuilah saudaraku, memang kita bekerja, memang kita berusaha, tapi yang mendatangkan rezeki, mendatangkan harta, yang membuat kita sanggup untuk bekerja, sanggup kita untuk berupaya mendapatkan harta tersebut, itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada artinya hidup kita. Kita punya mata, punya telinga, punya kaki dan punya seluruhnya, kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwata illa billah,
maka tak akan ada daya upaya kita, tidak mempunyai kekuasaan apapun melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa sombong dengan harta yang kita miliki. Bisa jadi Allah titipkan harta itu kepada kita karena kan Allah yakin kepada kita bahwasanya kita bisa mampu membantu orang lain. Dan di situ juga setan tidak akan membiarkan kita itu beramal soleh. Setan tidak akan membiarkan kita beramal kalau seandainya kita berniat baik. Nah, setan akan selalu membisik-bisikkan, kau akan jadi fakir, kau jadi miskin kalau seandainya kau infakkan hartamu di jalan Allah. Maka itu selalu dibisik-bisiki oleh setan. Nah, sebab dari itu jangan sampai kita sama dengan Qarun. Allah benamkan Qarun ke dalam bumi karena kesombongannya dan mengakui harta yang ia miliki adalah kepunyaannya, ia dapat dengan usahanya sendiri. Dia lupa bahwasanya hartanya didapat dengan Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab makanya ada orang yang bilang harta Qarun. Karena kenapa? Sampai sekarang ini orang masih ada yang mengatakan harta Qarun. Karena kan kesombongan Qarun, Allah benamkan Qarun ke dalam bumi. Masya Allah. Kemudian yang keempat, saudara, apa itu? Al-faqiru la yasbiru bi faqirihi fahuwa qalbun sawaun. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita, saudara. Apa itu? Orang fakir yang tidak sabar dengan kefakirannya, maka dia sama dengan anjing, saudara. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab dari itu, kalau kita fakir, sabar kita dengan fakir. Orang kaya masuk surga dengan cepat itu dengan hartanya. Tapi orang fakir cemburu, iri, bagaimana kami bisa masuk ke dalam surga sedangkan kami tidak punya harta? Maka dengan kesabarannya lah, maka dia akan melesat masuk ke dalam surga karena sabar yang diberikan ke dalam hatinya. Oleh sebab dari itu, kita harus sabar, banyak bersabar. Kita juga harus berusaha. Di balik kesabaran kita juga harus berusaha. Berdoa. Orang yang berusaha tidak mau berdoa, maka dia sombong. Orang yang berdoa tanpa usaha, maka itu bohong. Oleh sebab dari itu, berusahalah, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah tidak pernah memandang hasilnya, tapi Allah hanya memandang usaha kita. Jika kita sudah berusaha, maka Allah akan berikan kita pahala. Oleh sebab dari itu, bersabarlah kita, jangan pernah kita mengeluh dengan keadaan kita, sesusah apapun kita, semiskin apapun kita. Berupayalah kita untuk bersabar dan berserah diri, berusaha mengharap bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari Al-Fakir, kalau ada kekurangan itu dari Al-Fakir, ada salah-salahnya, maklumlah, masih baru-baru belajar. Sebab dari itu saya akhiri. Sebelum saya akhiri, yang belum sholat, ayo sholat dulu. Yang belum berwudu menjelang maghrib nih, ayo berwudu dulu. Yang belum like and subscribe, jangan lupa like and subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.